Menanggapi polemik aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pemerintah memutuskan mencabut izin 4 perusahaan pertambangan di Raja Ampat. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang, pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto dan telah melalui berbagai pertimbangan. Nah, kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Berdasarkan data Kementerian SDM, terdapat 5 perizinan tambang yang sudah terbit di Kabupaten Raja Ampat. Dan 4 perusahaan yang izin usaha pertambangannya dicabut adalah PT KW Sejahtera Maini yang berlokasi di Pulau KW, PT Mulia Raymond Perkasa dengan lokasi tambang di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun, PT Anugrah Surya Pratama dengan lokasi tambang di Pulau Manurat, dan PT Nurham dengan lokasi tambang di Yesner Waigeo Timur. Sementara itu, izin usaha pertambangan PT Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan PT Antam tidak dicabut. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang, alasan izin usaha pertambangan PT Gag Nikel di Raja Ampat tidak dicabut adalah karena PT Gag Nikel telah mengantongi hasil analisis dampak lingkungan atau AMDAL dari kegiatan penambangan, sehingga penambangan PT Gag Nikel tetap bisa berjalan. Untuk PT Gag, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali. Dan tadi kan kalian sudah lihat foto-fotonya waktu saya tinjau, itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL. Sehingga karena itu juga adalah bagian daripada aset negara, selama kita awasi betul arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya, dan sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyambut baik langkah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan lintas kementerian soal kawasan tambang di kawasan Raja Ampat. Kementerian Pariwisata juga telah mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat. Kami di Kementerian Pariwisata menyambut baik langkah pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian ISDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan. Ini membuktikan bahwa kita satu suara dalam menjaga kawasan yang rentan namun luar biasa berharga ini. Kami juga telah mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun master plan terpadu Raja Ampat yang berorientasi pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dengan menekankan prinsip keterpaduan ekologi, sosio-cultural, dan skala ekonomi. Sebelumnya, penolakan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terus disuarakan. Selain tagar Save Raja Ampat yang menggema di media sosial, kemarin massa yang tergabung dalam solidaritas untuk Raja Ampat menggelar unjuk rasa tolak tambang nikel di Raja Ampat di Taman Sorong City dan bergerak menuju kantor Gubernur Papua Barat Daya. Dalam orasinya, massa menyuarakan penolakan keras terhadap eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel di Pulau Batang Pele, Pulau Manyaifun, Pulau KW, dan semuanya berada di kawasan Raja Ampat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah resmi mencabut 4 izin usaha pertambangan di kawasan Raja Ampat. Adapun satu perusahaan yakni PT Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan Antam tetap diizinkan untuk melakukan penambangan karena dinilai telah mengantongi hasil analisis dampak lingkungan atau AMDAL dari kegiatan penambangan. Apakah pencabutan IUP menjadi langkah yang cukup tepat?
dan bagaimana pula langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Tim Kampanye Greenpeace yang sudah hadir ke studio Orange Kompas TV. Sudah ada Mas Ari Rompas. Selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi. Oke, kemudian juga melalui sambungan daring sudah bergabung bersama kita ada Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI dari fraksi Nasdem, ada Pak Sugeng Suparwoto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sugeng. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya Pak Sugeng dan juga Mas Ari, kami dari pihak Kompas TV sebenarnya sudah mengundang perwakilan dari Kementerian SDM, namun hingga saat ini sayangnya masih belum mendapatkan respon untuk bisa ikut bergabung bersama kita di sini di pagi hari ini untuk membahas atau membicarakan soal ini yang kemudian menjadi sorotan banyak pihak di pekan-pekan terakhir hari ini. Saya ke Mas Ari dulu, Mas Ari dari Greenpeace. Ini kita lihat ya, ironi tambang nikel di Raja Ampat begitu ya. Kita tahu Raja Ampat, memang Raja Ampat tuh luas banget gitu ya, luas sekali begitu ya. Bahkan dikatakan surga dunia yang terakhir Ya. Itulah ya. Namun kemudian ada sedikit kemarin menjadi sorotan dan sampai akhirnya pemerintah mencabut izin usaha pertambangan terhadap 4 perusahaan. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, nah satu perusahaan yang justru menjadi sorotan hanya mendapatkan pengawasan khusus Ya. tidak dicabut izinnya. Nah kalau dari Greenpeace sendiri, apakah ini sudah tepat atau belum sebenarnya? Iya, kalau kita bisa lihat ya dari sisi lingkungan bahwa keputusan pencabutan izin dari 4 izin, tapi PT GAC tidak dicabut, saya kira itu tidak menggambarkan bahwa pengambilan keputusan itu berdasarkan pada persoalan-persoalan lingkungan gitu salah satunya. Karena PT GAC ini menjadi bagian dari ekosistem di Raja Ampat gitu. Jadi dia harus dilihat satu kesatuan karena proses geologi yang terjadi di Raja Ampat itu sejak jutaan tahun yang lalu itu menghasilkan kekayaan biodiversitas di sana gitu, kekasan khusus. Nah, PT GAC ini menjadi bagian dari satu gugusan pulau-pulau di Raja Ampat gitu. Nah, sehingga kalau kemudian yang dicabut itu hanya 4 gitu ya, tapi PT GAC yang tidak dicabut itu kenapa? Nah, padahal memang dari awal waktu sejak zamannya Gus Dur itu udah mengkategorikan wilayah ini wilayah kawasan hutan lindung gitu. Nah, kenapa harus ditetapkan kawasan hutan lindung? Karena fungsi ekologinya itu sangat penting. Tapi kemudian dalam proses-prosesnya ada pengecualian untuk pengecualian Perpu gitu yang kemudian dikeluarkan sejak zaman Ibu Megawati itu memperbolehkan mengecualikan 13 izin perusahaan termasuk PT GAC. Nah, karena PT GAC sebelumnya sudah mendapatkan izin ya dari kontrak karya sebelumnya dan itu kemudian Tahun 98 gitu ya, 98. Tapi memang prosesnya udah lama izinnya gitu ya, rejim kontrak karya namanya. Kemudian dia mendapat pengecualian. Itu juga sebenarnya ada protes besar-besaran ya kenapa Megawati kemudian memberikan izin itu dan saat itu kemudian keluar juga undang-undang pesisir dan laut dan pulau-pulau kecil itu nomor 1 tahun 2014 itu menyatakan pulau-pulau di bawah 2000 meter persegi itu tidak boleh ditambang gitu. Di bawah 200 meter? 2000 meter persegi. 2000 meter persegi. Nah, PT GAC ini menjadi salah satu pulau terkecil. Nah, sehingga ada satu prinsip juga kehati-hatian bahwa itu nggak boleh sebenarnya ditambang secara terbuka. Nah, sementara kalau nikel-nikel di Indonesia itu kan di permukaan. Nggak mungkin dia dilakukan di bawah tanah gitu pertambangannya. Nah, ini menjadi persoalan ketika izin-izin itu kemudian terus diberikan ya, termasuk sebenarnya pasca rejim itu ada namanya rejim perizinan berbasis resiko gitu ya, perizinan usaha berbasis resiko. Dan Pak Bahlil juga itu waktu zaman itu mengeluarkan izin perusahaan berbasis resiko ketika jadi kepala BKPM dan
investasi. Kalau di sini terlihat izin dari kelima perusahaan termasuk dari anak perusahaan Antam tersebut PT GAC ini sudah diberikan sebelum Indonesia menetapkan Geopark Raja Ampat pada 2017, betul. Namun kemudian kawasan Kepulauan Kars di Papua Barat Daya kemudian diakui oleh UNESCO ini sebagai Global Geopark ini pada bulan Mei 2023. Nah, jadi kalau dari sisi peraturan sebenarnya dari payung hukum, masyarakat pasti bingung sebenarnya. Jadi payung hukumnya, landasannya itu sebenarnya mengikuti acuannya yang mana? Itu yang kemudian jadi pertanyaan kan? Ya, ya. Ya, jadi kalau mau dibilang tadi kan proses perizinan tadi ya. Pertama itu memang kawasan lindung. Dan itu harus ada bisa ditambang sebenarnya dengan prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatiannya itu salah satunya adalah di Undang-Undang Minerba juga itu pertambangan di kawasan lindung itu nggak boleh dengan metode kawasan pertambangan terbuka. Itu satu. Nah, kemudian ada undang-undang pesisir yang sangat jelas gitu mengatakan bahwa pulau-pulau kecil di bawah 2000 meter persegi dan ada beberapa kriteria sebenarnya. Termasuk putusan MK itu mengatakan bahwa pulau-pulau kecil itu nggak boleh ditambang dan bahkan putusan MK itu mengatakan bahwa itu untuk kepentingan generasi mendatang. Generasi mendatang artinya itu lintas generasi karena pulau-pulau kecil ini kalau dia ditambang misalnya dan jika perubahan iklim ini semakin meningkat gitu ya, yang paling terdampak itu adalah masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Nah, itulah yang kemudian menjadi perhatian kita bersama, bukan hanya soal pariwisatanya, masyarakatnya dulu yang dan juga tinggal di lingkungannya situ. yang memang dekat sekali di situ begitu ya. Nah, saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau kita lihat begitu ya, ini kan menjadi polemik dan juga menjadi sorotan begitu. Bahkan sebenarnya ada 5 perusahaan di sana yang kemudian beroperasi, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan besar, mengapa kemudian anak usaha dari Antam ini hanya mendapatkan pengawasan khusus. Nah, jadi sebenarnya kalau dari DPR sendiri, apa yang bisa dilakukan DPR untuk bisa membenahi ini, terutama soal payung hukum, soal aturannya, dibenahinya dulu, seperti apa? Ya, jadi betul sebagaimana disampaikan dari, siapa tadi namanya dari Mas Ari. Mas Ari dari Greenpeace tadi, memang sempat ada keluar peraturan pemerintah gitu, jadi yang menyatakan bahwa ada 13 izin usaha pertambangan yang dikecualikan untuk dapat tetap beroperasi karena ini adalah rejim PKP 2B, yakni waktu itu perpanjangan dengan syarat. Nah, terlebih-lebih ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu syaratnya lebih ketat lagi, ada syarat reklamasi, syarat dan sebagainya. Itu adalah bentuk bagaimana kita tetap menjaga pertambangan akan tetap proper dalam pengertian tata kelola lingkungannya utamanya. Karena memang inilah dilema atau tantangan bangsa dunia, saya kira tidak hanya Indonesia, bahwa ada adigium yang menyatakan bahwa dunia tanpa tanpa pertambangan adalah bagaikan dunia tanpa peradaban. Sebaliknya adalah pertambangan yang tidak mengikuti aturan-aturan yang sebagaimana mestinya juga akan menghapus peradaban itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi titik tengah kita antara desain dan desolen, antara titik ideal dan apa yang harus bisa kita lakukan dalam persoalan pertambangan ini. Nah, menyangkut tentang apa yang terjadi di Raja Ampat, awalnya itu menjadi protes keras masyarakat adalah keempat perusahaan tambang, yakni PT KW Sejahtera Mining dan PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugrah Surya Pratama dan PT Nurham. Ini yang menjadi protes keras, mengingat memang keempat tambang tersebut memang ada di kawasan Raja Ampat yang tadi masuk kawasan Global Geopark yang ditetapkan oleh UNESCO 2023 yang lalu. Nah, sebetulnya demikian juga PT GAC ya, di Pulau GAC itu ini memang juga ada protes dari masyarakat, tetapi tidak menyangkut tentang tata kelolanya, lebih kepada kompensasi bagi hasilnya. Karena dianggap tidak adil, masyarakat adat KW misalnya menuntut sejak beroperasi dan berproduksi sejak tahun 2018 sampai hari ini
dia dituntut kurang lebih 560 miliar rupiah, itu yang menjadi isu, dan juga memang ada perbaikan lingkungan. Tetapi secara keseluruhan, karena memang PT GAC ini adalah awalnya adalah joint venture antara BHP Billiton Australia Mining Nickel dengan PT Antam. Dulu justru Australia menguasai 75%, Antam hanya 25%. Tapi tahun 2008 PT Billiton ini mundur dan PT Antam sekarang sudah menguasai 100%. Dan bahkan lantas tata kelolanya memang berdasarkan riset yang dilakukan oleh PT Billiton waktu itu dengan syarat pertambangan yang sangat ketat. Karena apa? Karena memang luasan pulau ini sendiri sebetulnya hanya kurang lebih 6.700 hektar saja, tetapi konsesi yang diberikan justru kurang lebih 12 ribuan. Itu artinya apa? Artinya menyangkut juga perairan yang ada di sekitar pulau itu. Hanya saja kalau kita baca data, perairan itu bukan berarti untuk ditambang, tetapi bagian tanggung jawab dari joint venture tadi. Nah, sehingga tahun 2014 mendapatkan juga izin AMDAL mengenai dampak lingkungan, dan di tahun 2015 mendapatkan IPPKH, dan tahun 2018 mulai berproduksi, semula kurang lebih 900.000 ton dan terakhir ini menuju ke 4 juta ton. Nah, inilah kondisi hari ini dengan berbagai pendekatan tata kelola pertambangan yang kalau kami pernah ada semacam rapat dengar pendapat soal ini adalah menekankan tentang ESG, ya, tetap environment, social and governance, bagaimana memang itu disyaratkan dalam tata kelola pertambangan. Memang inilah bukan dilema, tetapi khusus tentang PT GAC ini kami setidaknya saya berpendapat bahwa ini nanti harus tingkat produksinya harus dibatasi dalam waktu tertentu sampai tingkat ambang tidak melampaui ambang batas alam itu sendiri, meskipun waktu katakanlah pengelolaan kawasan tersebut masih berlaku, tetapi harus ditutup sebelum ada semacam intrusi polusi, baik itu adanya polusi, baik itu menyangkut misalnya di pantainya maupun termasuk runoff terhadap bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri, seperti arsenik dan yang lain-lain masuk ke perairan laut. Jadi kami akan segera mengevaluasi tentang waktu atau kapasitas pertambangan itu sendiri, khususnya PT GAC. Jadi kita apresiasi pemerintah bahwa 4 itu ditutup karena memang itulah yang harus kita tutup. Nah, kemarin kan menjadi heboh karena justru keempat tambang ini tidak disentuh oleh Menteri SDM. Malah Menteri SDM berkunjung ke PT GAC ini kan. Jadi menjadi heboh, bahkan ada demo-demo segala. Saya kira itu. Nah, bentuk pengawasannya, kan karena pemerintah sendiri secara tegas mengatakan IUP dari anak perusahaan Antam ini tidak dicabut, tapi kemudian mendapatkan pengawasan khusus. Nah, terjemahan dari pengawasan khususnya itu seperti apa? Dalam kurun waktu bagaimana? Jangan sampai kemudian ketika lingkungan sudah kadung rusak, barulah ditutup. Itu yang kemudian kita tingkat preventifnya itu seperti apa pengawasannya sejauh ini, Pak Sugeng? Ya, saya kira bagaimana tata kelola pertambangan yang baik banyak dicontohkan. Seperti, mohon maaf, bukan berarti kita memuji berlebihan. PT Vale misalnya yang ada di Sorowako dan sebagainya, bagaimana tata kelolanya sangat baik. Misalnya mereka dengan memakai juga pembangkit listrik tenaga air, bahkan ada di danonya. Sampai sekarang justru dano tersebut karena dipakai untuk PLTA dengan pendekatan pertambangan yang sangat proven, sangat proven dan sangat prudent, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berlebihan. Tapi bahwa memang pada dasarnya pertambangan pasti merusak lingkungan, maka perlu adanya reklamasi dan sebagainya, apalagi kalau open pit seperti hari ini. Ke depan memang pertambangan, sebagaimana tadi disampaikan Mas Ari juga, harus dekat dengan apa-apa seperti dengan underground, sebagaimana sekarang juga di Papua ya,
Freeport McMoRan tidak lagi dengan open pit tetapi underground. Setidaknya tidak merusak alam di atasnya. Sebagaimana pertambangan di tempat-tempat lain misalnya juga sudah ada dengan underground. Nah inilah mekanisme atau tata kelola. Kita kebetulan Komisi 12 beruntung sekali sekarang karena apa? Karena Kementerian Lingkungan Hidup bermitra dengan Komisi 12. Sehingga kami dalam pengawasannya itu real betul. Setiap kali kami kunjungan lapangan sekaligus didampingi oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang tentang standar lingkungannya dan sebagainya, kita baca real time di tempat. Dan kita sudah mengusulkan sejak dulu kami di Komisi 7 bagaimana Kementerian SDM ada juga Gakum, Badan Penegak Hukum yang sehingga bisa melakukan pengawasan pertambangan dengan sangat-sangat prudent gitu. Oke, saya ke Mas Ari dulu. Mas Ari, bagaimana respon Anda mendengar penjelasan dari Pak Sugeng? Sebenarnya kalau soal anak perusahaan dari Antam ini yang jadi permasalahan adalah bukan soal tata kelolanya, tapi kemudian bagi hasilnya begitu. Nah, ada pengawasan yang memang nanti akan dilakukan begitu terhadap anak perusahaan dari Antam sendiri. Anda melihatnya seperti apa? Sudah cukup win-win solution kah atau bagaimana? Ya sebenarnya terlambat gitu ya. Terlambat. Kemudian Pak Sugeng gitu ya sebagai Mengapa Anda menyatakan terlambat? Ya kalau itu dilakukan sejak awal gitu ya dari proses-proses perizinan diawasi sejak awal, apa yang terjadi di PT GAK gitu ya itu bisa diminimalisir gitu ya, karena saat ini misalnya itu sudah terjadi deforestasi pulau yang kecil seperti itu, deforestasi 300 hektar itu sangat berbahaya loh sebenarnya, karena dia kan di atas permukaan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan itu harus dipastikan, karena kami juga melihat bahwa proses-proses perizinan kan harus ketat gitu. Dan seharusnya ini juga diinformasikan, karena kami tanya waktu mencari data PT AMDAL, PT GAK ini katanya lagi dipinjam sama Polres gitu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi pengawasan yang harus dilakukan dan peran DPR ini sangat penting. Karena persoalan-persoalan di Raja Ampat ini baru kemudian mendapatkan respon ketika viral kan gitu. Betul. Nah, no viral no justice itu baru berlaku di sini. Nah, peran-peran DPR ini sebagai fungsi pengawasan seharusnya dia mempunyai instrumen kan, karena memiliki ada punya dapil gitu ya, sering reses. Terus selama ini ngapain kalau kemudian nggak dapat? Karena masyarakat di Raja Ampat ini sudah berapa kali melakukan aksi-aksi gitu. Dan kenapa kemudian aksi ini baru menjadi viral? Karena kemudian fakta-fakta yang di lapangan, kami juga sudah melakukan pemantauan hampir setahun ini untuk mengumpulkan bukti-bukti, bahkan kami dibilang video-videonya hoax gitu ya, sama Pak Menteri sama inilah ya. Tapi ini yang seharusnya dilakukan sama Pak Sugeng. Karena juga persoalan-persoalan nikel ini tadi, ini sudah terjadi di Sulawesi, di Halmahera, bahkan misalnya undang-undang pesisir pesisir laut dan pulau-pulau kecil itu sudah diputuskan MK ya untuk di Kabaena misalnya, itu sudah hancur sekali, tapi udah diputuskan untuk udah menang di pengadilan masyarakatnya, tapi pertambangannya masih terus dilakukan gitu. Nah ini gimana pengawasannya? Nah itu saya mau tanya ke Pak Sugeng gitu ya, bagaimana sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup, kementerian terkait yang memang sebagai mitra kerja dari... Anda menilai ada unsur pengabaian di sana atau kemudian justru memang minim sekali pengawasan di sana? Jangan dijawab dulu, kita akan jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali.